Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Hera Pradina, NIM 2018-31179. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Karyawan Baru Menggunakan Metode Knife Based. Studi kasus PT Tanjung Teknik Mandiri. Di sini dosen pembimbing pertama saya yaitu Bu Yasni Jamain Eskom Mkom. Yang kedua Pak Hengki Sikumbang SE MMSI. Di sini ada latar belakang. Dalam sebuah perusahaan, karyawan atau yang biasa disebut dengan pegawai merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan karena karyawan mempunyai peranan yang sangat penting guna membantu jalannya proses bisnis. Karyawan merupakan aset yang sangat penting dan unik dalam sebuah perusahaan. Di antara aset-aset lain seperti modal, bangunan, mesin, peralatan kantor, persediaan barang, hanya karyawan yang dapat berpikir dan berperilaku. Keunikan ini memiliki kualitas yang baik dan dilibatkan dalam aktivitas usaha akan memberikan sumbangan yang besar bagi kemajuan perusahaan. Untuk mendapatkan karyawan, harus melakukan proses perekrutan karyawan dan memperoleh karyawan yang berkualitas dan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Perusahaan mengadakan proses seleksi dalam perekrutan karyawan baru. Berdasarkan latar belakang di atas, pertujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk membantu suatu sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan baru dengan menggunakan yaitu metode knife based. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses seleksi penerimaan karyawan baru pada PT Teknik Tanjung Mandiri. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan metode knife based pada proses seleksi penerimaan karyawan baru pada PT Tanjung Teknik Mandiri. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui proses seleksi penerimaan karyawan baru pada PT Tanjung Teknik Mandiri. Yang kedua, mengaplikasikan rancangan untuk proses seleksi penerimaan karyawan baru pada PT Tanjung Teknik Mandiri dengan menggunakan metode knife based. Manfaat. Yang pertama, dapat memberikan informasi kepegawaian secara cepat, mudah, dan akurat. Yang kedua, memudahkan pihak HRD dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat, sehingga pihak HRD mampu menerima karyawan baru dengan baik. Ruang lingkup masalah. Yang pertama, mengenai pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut. Yang kedua, mengenai masalah-masalah yang sering terjadi di perusahaan tersebut. Penelitian yang relevan. Yang pertama, ada aplikasi monitoring dan penentuan peringkat kelas menggunakan knife based classifier. Yang kedua, ada rancang bangun sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan baru menggunakan metode knife based classifier studi kasus PT Sasmito. Yang ketiga,
Ada sistem pakar diagnos penyakit selama kehamilan menggunakan metode knife-based berbasis web. Landasan teori. Yang pertama, ada sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan merupakan suatu sistem interaktif yang mendukung keputusan dalam proses pengambilan keputusan melalui alternatif-alternatif yang diperoleh dari hasil pengolahan data. Yang kedua, pengertian karyawan. Menurut Sudarmayanti, mengemukakan bahwa karyawan adalah mereka yang bekerja pada suatu badan usaha atau perusahaan, baik swasta maupun pemerintah, dan diberi imbalan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pengertian knife-based. Knife-based merupakan sebuah metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Tempat dan waktu penelitian. Waktu penelitian penulis yang dilakukan pada bulan Oktober 2022. Dalam penelitian ini, penulis mengambil data di PT Tanjung Teknik Mandiri yang berlokasi Jalan Antilop Raya Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Desain penelitian. Di sini ada pertama mulai. Setelah mulai, nanti masuk ke perencanaan, lalu analisis kebutuhan. Di analisis kebutuhan itu ada analisis permasalahan, analisis sistem berjalan, analisis sistem usulan. Terus selanjutnya pengumpulan data. Di pengumpulan data ada observasi, wawancara, observasi. Di bawahnya selanjutnya di bawah pengumpulan data ada perancangan. Di perancangan ada pengumpulan data, perancangan database, perancangan GUI. Di bawah perancangan, setelah perancangan itu ada pengkodean. Dan pengkodean itu ada knife-based. Di bawah pengkodean ada pengujian. Jika sesuai, langsung pembuatan laporan. Jika tidak sesuai, ulang lagi ke perancangan. Jika sesuai, pembuatan laporan terus lalu selesai. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.